Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus Part 8. Buat kalian yang kemarin bilang, kok ceritanya jadi gak seru? Kok Jiwo gak hancurin dunia aja? Kok Jiwo gak ini, itu, atau apa? Nah, ternyata bakal dijawab dalam cerita kali ini ya guys. Ya, jadi jangan skip-skip lah ya guys. Dan terima kasih untuk Wilang Tama untuk traktirannya. Wah, seru banget guys. Makasih banyak pokoknya. Dan oke, tanpa basa-basi, mari kita gaskan ke cerita utamanya. Cerita dimulai dengan Yopi yang sekarang sudah bersiap dengan rekan tengkoraknya untuk menghancurkan dunia Chronolife. Sedangkan Jiwo yang mendengar cerita itu di sana malah menggali emas. Di sana ia berkata bahwa dirinya akan mengalahkan Yopi dengan satu pukulan dari batangnya yang sangat sakti tersebut. Jiwo di sana pergi meninggalkan Riot. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan pergi ke arah naga terbang yang tadi muncul dan ia akan mengalahkan naga itu dengan vertical strike milik dirinya. Riot yang mendengar hal itu di sana langsung menghela nafasnya. Ia berkata bahwa seorang pemain yang terkena serangan Yopi akan langsung mati di tempat. Ketika mendengar hal tersebut, Jiwo pun langsung diam karena sekarang dirinya ingin mendengarkan perkataan dari Riot lebih jauh. Riot di sana memberitahu bahwa pasukan Yopi kebanyakan undead dan undead ini tidak bisa mati jika hanya terkena serangan fisik seperti hantaman milik Jiwo. Bahkan di sana Riot juga memberitahu jika Jiwo menghancurkan dunia seperti terakhir kali, maka pasukan Yopi akan tetap hidup dan akan membuat dunia menjadi hancur secara terus-menerus. Nah, ini dia alasannya guys. Jadi walaupun Jiwo ngancurin planet kayak dulu, itu gak akan berguna. Jadi gimana kira-kira sang pahlawan ngalahin musuhnya? Coba komen guys, kira-kira gimana nih si Jiwo? Dan Jiwo sendiri di sana menghadap ke belakang, sedangkan Riot di sana memberitahu bahwa Jiwo ini pasti tidak akan bisa mengalahkan Yopi sendirian. Namun Jiwo yang mendengar hal itu malah tersenyum. Ia berkata bahwa hal itu akan sangat menyenangkan untuk Jiwo lakukan. Sambil berdiri di belakang Riot, di sana Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya akan mencoba menghadapi Yopi dan pasukannya sendirian. Dengan senyum yang sangat percaya diri, di sana Jiwo berkata bahwa dirinya akan turun ke dalam peperangan sendirian dan ia akan berusaha untuk mengobrak-abrik pasukan Yopi. Jiwo di sana langsung mengacungkan batang miliknya dengan gagah. Dan di sana ia langsung mengaktifkan opsi kontrol dan ia langsung mengarahkan serangannya ke belakang untuk membuat sebuah pantulan kuat. Jiwo pun di sana langsung memantul dengan cepat dan membuat sebuah gerakan yang setara dengan kecepatan cahaya. Jiwo di sana tersenyum lebar karena sekarang dirinya sudah tidak sabar untuk berperang melawan pasukan Yopi yang terkenal sangat kuat dan beringas. Jiwo bergerak di atas langit layaknya seorang Superman. Yang membedakan hanyalah Superman menggunakan celana dulu sebelum menggunakan sempaknya. Sedangkan Kyoka, Riot, dan Habaek di sana langsung memperhatikan Jiwo yang pergi dengan meninggalkan sebuah ledakan besar. Kyoka di sana bertanya tentang kemana Jiwo pergi, sedangkan Habaek di sana langsung mengatakan bahwa Jiwo sekarang terbang menggunakan kekuatan serangan yang dimilikinya. Riot sendiri di sana langsung memperhatikan kepergian dari Jiwo. Ia berkata bahwa dirinya suka dengan sikap Jiwo yang tidak pernah khawatir pada apapun. Sedangkan keadaan di desa saat ini sangatlah mengerikan karena sekarang desa hancur dan seluruh bangunan yang ada di sana terbakar akibat serangan dari pasukan Yopi. Bahkan patung emas Jiwo yang gagah berani sekarang masih berdiri tegap, tapi di belakangnya sudah banyak kehancuran. Bukan hanya kehancuran, di sana juga banyak player dan NPC yang mati akibat serangan dari pasukan Yopi yang sangat kuat tersebut. Monster dari pasukan Yopi di sana langsung mengerang karena dirinya masih merasa ingin menghancurkan lebih banyak tempat lagi. Terlihat monster ini adalah naga tengkorak yang sebelumnya telah memberikan sebuah ledakan besar di tengah desa. Dan sekarang monsternya sedang bergerak ke sana kemari untuk menghancurkan puing-puing yang tersisa. Desa yang dulunya damai itu sekarang penuh kehancuran di mana-mana. Dan sekarang tempat itu sudah dikuasai oleh undead yang sangat sulit dikalahkan oleh para pemain biasa. Sekarang desa tersebut menjadi sebuah desa kematian karena hampir semua yang ada di sana telah tewas akibat serangan dari pasukan Yopi. Sedangkan di warnet saat ini terlihat banyak orang yang mengeluh. Mereka berkata bahwa Chronolife benar-benar sampah. Mereka semua logout karena karakternya mati dan sekarang mereka berkata kasar karena Chronolife ini telah membuat mereka mati di tempat yang merupakan zona aman. OP warnet yang melihat hal itu langsung ketakutan karena para pemain warnet ini sekarang marah-marah akibat Chronolife. Namun di sana OP warnet langsung tersenyum. Di sana ia berkata agar para pelanggannya tenang karena mungkin sekarang Chronolife sedang crash dan mereka mungkin bisa login sebentar lagi. Namun salah satu pelanggannya di sana langsung
langsung marah. Di sana ia berkata bahwa monster naga telah muncul di desa dan ketika ia login maka dirinya akan langsung mati. Bahkan beberapa player di sana mengatakan bahwa Chronolife ini sudah rusak dan ia berpikir untuk menyerah bermain Chronolife dan dirinya ingin bermain FF saja. Namun wanita di sebelahnya langsung berkata jika game Chronolife itu seru daripada bermain game FF yang bisa membuat mata seseorang merah. Terlihat orang itu pun langsung setuju dengan ucapan yang dikatakan oleh wanita tersebut pada dirinya. Di sana orang itu pun langsung bertanya pada wanita di sebelahnya. Di sana ia bertanya apakah wanita itu mau bermain bareng dengan dirinya di Chronolife. Namun di sana ia langsung ditolak karena wanita itu ingin bermain dengan orang lain. Dan di sana tiba-tiba ia kaget karena Chronolife sekarang sedang mengeluarkan pengumuman. Ia langsung terkejut dan berkeringat dingin ketika melihat pengumuman langsung dari Chronolife. Di sana ia bingung apakah benar jika pengumuman itu muncul dari ofisialnya Chronolife sendiri. Ketika melihat hal tersebut, orang-orang di sana langsung marah. Di sana mereka mengatakan bahwa Chronolife ini benar-benar ampas karena mereka memberikan sesuatu yang sangat mengerikan. Sedangkan wanita itu di sana langsung terkejut bukan main. Ia berkata jika pengumuman itu benar, maka sekarang Chronolife pasti akan bangkrut dan menjadi dead game. Sedangkan cerita pun saat ini berganti ke gedung Chronolife yang terkena banyak masalah. Di salah satu ruangan gedung tersebut terlihat seseorang yang sedang berteriak. Di sana ia berkata bahwa Presiden Chronolife memberikan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dengan nada tinggi di sana karyawan itu berkata bahwa main quest yang sekarang ada di Chronolife pasti tidak akan bisa diselesaikan oleh level pemain. Di sana ia berkata bahwa sekarang semuanya harus diselesaikan oleh manajemen. Ia berkata agar sekarang Presiden Chronolife login dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam Chronolife sendiri. Presiden Chronolife tidak mendengarkannya dan ia malah berkata jika karyawan itu sudah tidak waras. Sambil memakan sesuatu di sana Presiden Chronolife berkata bahwa tim manajemen tidak bisa ikut campur dalam urusan pemain, tapi kasus Booty Boy adalah suatu pengecualian. Ketika mendengar hal itu karyawannya langsung berkeringat dingin karena ia tahu jika keadaan dan pengumuman yang sekarang ada di Chronolife bisa membuat mereka semua bangkrut. Terlihat pengumuman itu memberitahu bahwa sekarang main quest yang ada di Chronolife sudah dimulai karena ada seseorang yang melakukannya. Para pemain yang melihat hal itu di sana langsung terkejut karena ternyata sekarang nasib Chronolife akan ditentukan dari hasil akhir main quest. Di sana pengumuman itu memberitahu jika para pemain gagal menyelesaikan main quest, maka dunia Chronolife akan menjadi era kegelapan yang dimana kehancuran akan terjadi di mana-mana. Para pemain di sana berkata bahwa Chronolife ini sangatlah gila karena sekarang masa depan Chronolife ada di tangan mereka. Sedangkan di dalam Chronolife terlihat tempatnya mulai hancur dan sekarang sudah hampir tidak ada satu bangunan pun yang tersisa. Dan di tengah kehancuran itu ada banyak pasukan undead yang bergerak ke sana kemari untuk menghancurkan lebih banyak hal lagi. Namun ketika mereka sedang melakukan hal tersebut, tiba-tiba mereka terkejut karena sekarang ada sesuatu yang datang pada mereka. Di sana terlihat sebuah ledakan besar di antara puing-puing yang memang sudah hancur tersebut. Dan ternyata ledakan itu berasal dari Jiwo yang sekarang sudah muncul bersama dengan tongkatnya. Di sana Jiwo berkata bahwa sekarang pantatnya kesakitan karena tidak mendarat dengan sempurna. Dengan wajah yang sedikit sedih, di sana Jiwo berkata bahwa ia memang bisa pergi cepat, tapi dirinya tetap kesakitan ketika mendarat dengan keadaan seperti itu. Ketika Jiwo sedang merasakan sakit dari badannya tersebut, tiba-tiba ia terkejut karena sekarang muncul suara ke arah dirinya. Di sana terlihat para undead muncul dan sekarang para undead ini sudah mengepung Jiwo yang merupakan seorang pemain. Jiwo yang melihat hal itu langsung tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya memang kesakitan saat mendarat, tapi untungnya dia mendarat tepat di tempat yang ia inginkan. Para tengkorak di sana berteriak dan mereka semua langsung datang secara bergerombol ke arah Jiwo yang muncul di tengah-tengah mereka tersebut. Ketika melihat mereka berteriak kencang, Jiwo pun langsung menghantam bebatok tengkorak tersebut. Di sana ia berkata bahwa mereka semua benar-benar berisik. Karena mereka undead, mereka pun langsung beregenerasi dan beberapa dari mereka langsung menyerang ke arah Jiwo menggunakan pedangnya. Para undead ini di sana terus berdatangan dan mereka semua langsung menusuk Jiwo menggunakan pedang mereka masing-masing. Para undead berteriak kencang karena mereka senang jika sekarang mereka telah berhasil menusuk Jiwo menggunakan pedang mereka. Namun Jiwo di sana malah membuka mulutnya secara perlahan. Dan ternyata Jiwo ini di sana berkata bahwa ia tidak merasakan sakit dan bahkan serangan para undead tidak membuat HP Jiwo berkurang sedikit pun. Tak tak tak. Dengan cepat di sana Jiwo langsung menghantam seluruh babatok botak milik para undead dengan skill menyentuh tanpa membunuh. Mereka semua pun di sana langsung terjungkal. Sedangkan Jiwo berkata bahwa mereka ini adalah pasukan monster yang tidak penting, jadi ia harap mereka tidak mengganggu dirinya.
Namun para monster ini di sana terus berdatangan dan Jiwo berkata bahwa dirinya sangatlah lambat, jadi ia tidak bisa menghindari serangan dari para monster tersebut. Jiwo di sana santuy saja, sedangkan salah satu undead di sana berteriak kencang karena sekarang dirinya akan menyerang Jiwo yang sedang bersantai tersebut. Jiwo di sana membuka status Windows-nya dengan santuy, sedangkan undead-nya di sana menyerang Jiwo dengan kencang sehingga tubuh Jiwo terluka seuprit. Undead itu di sana marah dan di sana ia langsung menyerang Jiwo secara terus-menerus menggunakan pedang yang ia miliki. Namun ternyata Jiwo tidak kenapa-napa dan bahkan Jiwo tidak menghiraukan serangan dari undead tersebut sehingga undeadnya pun langsung kelelahan. Mata Jiwo pun di sana langsung senang setengah mati ketika ia ingat bahwa dirinya memiliki skill glutoni milik Uracan. Dijelaskan bahwa skill glutoni ini bisa menyerap stat dan level milik target ketika memakan targetnya. Ketika melihat hal tersebut, Jiwo pun langsung tertawa secara terus-menerus sehingga membuat para undead yang sekarang ada di belakangnya langsung terkejut dan kebingungan. Para undead yang tadi terkena serangan fisik Jiwo mulai bangkit kembali karena sekarang tubuh mereka sudah mulai pulih dan mereka bisa hidup kembali. Namun ternyata Jiwo ini malah menjadi Smile Titan yang sangat mengerikan dan di sana ia langsung mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Jiwo berkata bahwa sekarang pertunjukan akan dimulai. Para undead yang melihat Jiwo menjadi seperti itu langsung kebingungan karena mereka tidak tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Jiwo sekarang. Jiwo sendiri di sana tertawa dengan kencang dan sekarang dari mulutnya itu keluar tentakel yang sangat mengerikan dan menjijikan. Dengan cepat di sana tentakel langsung bergerak ke sana kemari dan tentakel itu langsung mengenai salah satu tulang milik undead dan sekarang tentakelnya menusuk ke dalam tulang tersebut. Tanpa disangka ternyata kekuatan undead ini bisa diserap oleh skill glutoni milik Jiwo. Undead yang terkena serangan Jiwo di sana langsung menghilang dan menjadi debu karena ternyata jiwa dan kekuatannya bisa diserap oleh Jiwo. Notifikasi di sana muncul dan notifikasi memberitahu bahwa sekarang level dan stat milik Jiwo bertambah ketika Jiwo menyerap targetnya. Ketika melihat hal tersebut, Jiwo pun langsung senang bukan main. Di sana Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya senang karena ia telah memakan kalsium yang lezat dan bergizi. Notifikasi di sana muncul kembali dan notifikasi memberitahu bahwa level Jiwo telah mencapai maksimal. Jadi sekarang level dan stat yang diserap akan ditambahkan dengan cara berbeda. Dan bahkan yang lebih membingungkan, ternyata stat yang diserap menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Jiwo pun di sana langsung senang karena sekarang stat yang ia miliki meningkat tajam. Ia berkata bahwa sekarang dirinya bisa menggunakan item untuk mengalahkan para musuh nantinya. Para undead yang melihat Jiwo seperti itu langsung berkeringat dingin dan ketakutan. BTW kok undeadnya keringetan ya? Ini gimana caranya, Cok? Kan undead tulang. Dari mana keringetnya ya, guys ya? Coba menurut kalian ini keringetnya dari mana? Komen guys di bawah. Jiwo sendiri di sana memasang wajah yang sangat mengerikan dan Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya tidak akan pilih-pilih untuk menjadikan para undead sebagai santapannya. Para undead yang mendengar hal itu di sana langsung diam saja karena mereka terkejut dengan ucapan Jiwo yang berkata akan memakan mereka dengan baik. Dijelaskan para undead ini adalah monster yang kehilangan nyawa dan mereka sekarang tidak merasakan hidup ataupun mati. Namun sekarang terlihat para undead ini berbalik dan mereka berlari menjauh dari Jiwo yang ada di hadapan mereka. Para undead pergi meninggalkan Jiwo yang berdiri karena mereka merasakan naluri mengerikan ketika datang ke arah Jiwo. Para undead yang dikenal sebagai pasukan tengkorak abadi dan tidak takut dengan kematian sekarang mulai ketar-ketir. Di sana mereka kabur karena naluri mereka tahu jika mereka pasti akan menghilang jika harus melawan Jiwo. Sedangkan Jiwo di sana memasang wajah yang membingungkan sehingga membuat para undead merasakan rasa takut yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Jiwo di sana mulai melancarkan tentakelnya ke sana kemari dan jika dilihat ini mirip apa ya guys ya? Salah satu undead pun di sana terkena tusukan dari tentakel Jiwo dan sekarang Jiwo langsung menghisap kekuatan dari jiwa yang dimiliki oleh undead tersebut. Jiwo mulai menyerap kekuatan undead dengan perlahan dan setelah terkena serangan Jiwo, undead itu pun di sana langsung menjadi abu karena sekarang undeadnya telah masuk ke dalam tubuh milik Jiwo itu sendiri. Tak cukup sampai di sana, Jiwo pun langsung mulai menusuk kembali beberapa undead sehingga undeadnya langsung terkejut dan ketakutan. Jiwo dengan wajah mengerikannya di sana langsung menyerap kekuatan undead tersebut dan di sana ia melakukannya seperti sedang meminum cendol yang biasa Mimin beli menggunakan traktiran dari kalian. Tentakel milik Jiwo di sana bergerak ke sana kemari dan ketika sudah terkena undeadnya, maka Jiwo akan menyerap seluruh kekuatan mereka. Para undead di sana mulai berteriak karena sekarang mereka benar-benar dalam kondisi hilang dan tidak bisa hidup kembali karena ulah dari Jiwo. Jiwo sendiri di sana berdiri tegak sambil menggerakkan tentakel yang ia buat untuk menyerang para monster undead yang sekarang sedang lari ketakutan. Para undead yang berjumlah lebih dari 2000 ini sekarang lari ketar-ketir akibat serangan yang dilakukan oleh Jiwo. Dijelaskan bahwa pasukan undead yang berjumlah banyak ini bisa menghancurkan sebuah benua
Namun sekarang pasukan tersebut menjadi abu karena ulah dari Jiwo sang pahlawan batang sejati. Sedangkan itu di sana pun terjadi sebuah teriakan yang sangat kuat sehingga mengguncang tempat yang ada. Suara teriakan itu berasal dari naga undead yang sekarang meraung ketika sedang menghancurkan seluruh hal yang ada di hadapannya. Naga undead itu dikenal sebagai Bone Dragon dan sekarang dirinya sudah berdiri gagah sambil menghancurkan setiap hal yang ada. Dijelaskan bahwa Bone Dragon ini sekarang menjadi monster yang memimpin suku naga ketika Urus telah menghilang. Namun sekarang terlihat pembenguk Bone Dragon terkena tusukan dari tentakel milik Jiwo. Ketika dirinya terkena tusukan tentakel Jiwo, Bone Dragon pun langsung terkejut dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun ternyata di sana bebenguknya langsung menjadi abu karena Jiwo telah menyerap kekuatan yang dimiliki oleh Bone Dragon. Sungguh membingungkan ya guys ya. Notifikasi muncul dan memberitahu bahwa sekarang stat milik Jiwo meningkat drastis. Dan ya ternyata stat Jiwo sangat-sangat membanggakan ya guys. Karena sekarang semua statnya menjadi 9999 kayak si Booty Boy woy. Urus yang melihat hal itu di sana malah senang karena sekarang Jiwo yang merupakan tuannya telah mencapai level yang sangat membagongkan tersebut. Sambil bergerak ke sana kemari, di sana Urus berkata bahwa sekarang Jiwo telah menjadi kuat dan bahkan Jiwo juga pasti bisa menang jika melawan Booty Boy. Jiwo sendiri di sana senang karena sekarang dirinya telah menjadi kuat. Namun tiba-tiba sekarang di belakangnya muncul seseorang. Ketika melihat seseorang muncul, Jiwo langsung melihat ke arahnya. Jiwo berkata bahwa sekarang ternyata ada makanan yang muncul lagi. Jiwo di sana tersenyum. Ia berkata bahwa tidak bagus untuk menyisakan makanan yang tersisa dan ia sekarang akan memakannya. Namun ternyata yang muncul adalah si Dewi. Di sana Dewi muncul dengan karakternya yang terlihat sangat cantik dan menawan. Jiwo yang melihat Dewi di sana langsung terkejut. Di sana ia berkata bahwa sekarang Jiwo dan Dewi ini sering bertemu, jadi ia merasa sedikit kesal. Dewi sendiri di sana tiba-tiba menonaktifkan mode Dewi kehidupan yang selalu digunakan oleh dirinya. Dewi di sana berubah menjadi mode biasa dan sekarang dirinya terlihat lebih imut dibandingkan ketika menggunakan mode Dewi kehidupan. Ketika melihat hal tersebut, Jiwo langsung kebingungan. Di sana ia bertanya mengapa Dewi tidak menggunakan Dewi kehidupannya. Saat mendengar hal itu, Dewi pun langsung menjawab bahwa sekarang ia tidak ingin diawasi oleh seseorang. Ketika mendengar hal tersebut, Jiwo langsung bingung dengan ucapan Dewi. Di sana ia bingung apa maksud dari diawasi oleh seseorang. Namun ketika Jiwo sedang berkata seperti itu, tiba-tiba saat ini ia terkejut karena ternyata di sana Dewi mendekat ke arahnya dan Dewi langsung memberikan suatu hal yang sangat-sangat membingungkan. Dengan wajah yang sangat cantik, di sana Dewi langsung membuat Jiwo terdiam dan Jiwo tidak bisa mengatakan apa-apa karena hal tersebut. Sedangkan Urus di sana memperhatikan kejadian yang sedang terjadi di hadapannya itu. Wajah Urus di sana langsung memasang wajah kesal dan wajah itu tidak jauh beda dengan wajah yang sedang Mimin buat ketika melihat hal tersebut. Dan cerita pun bersambung. Aduh, Dewi sangat membingungkan ya guys. Main nyosor-nyosor aja ya guys. Aduh, kira-kira si Dewi ini punya rencana apa ya? Mau apa mungkin dia menggunakan hal itu untuk menyerap kekuatan milik Jiwo? Atau kira-kira gimana guys? Coba komen di bawah. Menurut kalian gimana nih? Karena ini komiknya udah mentok juga guys. Dan mungkin maaf ini kalau pendek, saya minta maaf ya guys, karena sudah yang saya bilang tadi bahwa komiknya sudah mentok. Jadi ya gimana guys? Aduh, udah banyak komik yang mentok kayak Ragnarok, Demon Killer, dan Batang 99. Coba komen di bawah deh, kalian mau manhwa apa lagi yang dibahas. Tapi saya pilihan ya manhwanya, mohon maaf banget karena saya takut kena banned guys ya. Jadi mohon dimaklum. Saya 100 Alur Cerita, terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.